Pemirsa pecinta sepak bola tanah air, inilah dia, kabar yang paling ditunggu, UPDATE ranking FIFA untuk Timnas Indonesia di zona Asia 2025, menjelang laga panas Indonesia kontra Arab Saudi bulan Oktober ini, semua mata tertuju pada pasukan Garuda. Mampukah mereka menembus posisi lebih tinggi di ranking FIFA dan buktikan kekuatan di kancah internasional? Pertarungan penuh gengsi, semangat membara, dan doa seluruh rakyat Indonesia siap mengiringi langkah skuad Garuda menuju kejayaan. Pemirsa sekalian, inilah skema dan regulasi ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata tertuju pada grup A dan grup B. Posisi pertama langsung melenggang ke Piala Dunia, posisi kedua masih harus berjuang di ronde 5, sementara posisi ketiga harus pulang dengan tangan hampa. Dan lihatlah, di ronde 5 nanti, negara peringkat 2 dari grup A akan bertarung habis-habisan melawan peringkat 2 dari grup B. Sebuah duel penentuan hidup mati, siapa yang akan terus bermimpi, dan siapa yang harus merelakan mimpinya berakhir di sini. Pertanyaannya sekarang, apakah Timnas Indonesia mampu menembus jalan terjal ini? Apakah Garuda akan terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada? Komen di kolom komentar bos, tunjukkan dukunganmu untuk Merah Putih. Karena perjuangan belum selesai, dan mimpi ini masih bisa jadi nyata. Pemirsa, inilah dia klasemen grup A kualifikasi Piala Dunia 2026, ada Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman yang siap bertarung memperebutkan satu tiket langsung ke Piala Dunia. Juara grup melaju otomatis, runner-up masih harus berjuang di babak playoff, dan posisi ketiga harus rela tersingkir. Pertarungan panas bakal segera dimulai. Pemirsa sepak bola tanah air, saatnya kita lihat klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026. Di grup B, ada 3 tim yang siap bertarung habis-habisan. Posisi pertama ditempati Arab Saudi, tim yang punya pengalaman panjang di kancah dunia. Lalu ada Irak, lawan tangguh yang selalu sulit ditaklukkan. Dan tentu saja, kebanggaan kita, Timnas Indonesia, yang menempati posisi ketiga di awal klasemen. Ingat, hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Runner-up masih harus berjuang di ronde kelima melalui tiket playoff, sementara yang berada di posisi ketiga harus rela gugur. Jadi, perjuangan Garuda benar-benar harus total. Apakah ini akan jadi sejarah baru bagi Indonesia untuk pertama kalinya menjejakkan kaki di Piala Dunia? Dukungan supporter jadi semangat terbesar, dan seluruh bangsa menanti kejutan manis dari skuad Merah Putih. Inilah dia pemirsa, big match kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Oman berhadapan dengan Qatar langsung dari Stadion Jassim bin Hamad, kick-off pukul 22 waktu Indonesia Barat, disiarkan live di RCTI dan Vision Plus. Dua tim kuat Asia yang sama-sama host point, siapa yang akan mengamankan jalan ke putaran berikutnya? Jangan sampai ketinggalan. Pemirsa, inilah laga yang ditunggu-tunggu, Timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan digelar di Stadion King Abdullah. Kick-off pukul 0.15 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus. Garuda siap terbang tinggi, menghadapi lawan tangguh penuh bintang. Apakah kejutan besar akan lahir malam ini? Jangan sampai terlewat. Dan kita beralih ke laga berikutnya, pemirsa. Kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat semakin memanas pada Minggu, tanggal 12 Oktober tahun 2025. Malam itu, 2 partai besar siap tersaji dan pastinya sayang sekali untuk dilewatkan. Pertama, ada duel sengit antara Uni Emirat Arab vs Oman yang digelar di Stadion Jassim bin Hamad. Kick-off pukul 0.15 waktu Indonesia Barat, dua tim ini sama-sama mengincar 3 poin penuh untuk menjaga peluang lolos. Laga yang syarat taktik, gengsi, dan akan berlangsung panas di tanah Timur Tengah. Dan inilah yang paling kita nantikan, pemirsa. Match kedua sekaligus laga terakhir Timnas Indonesia di ronde keempat. Garuda Nusantara akan menantang tuan rumah Irak di Stadion King Abdullah. Pertandingan krusial ini akan dimulai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung di RCTI dan Vision Plus. Setelah duel berat melawan Arab Saudi, kini semua sorotan kembali tertuju pada pasukan Merah Putih. Ini bukan hanya soal angka di klasemen, tapi juga soal mental juara, harga diri bangsa, dan bukti bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan tim-tim besar Asia. Irak jelas bukan lawan enteng.
Mereka punya sejarah panjang di sepak bola Asia, fisik kuat, dan serangan cepat yang berbahaya. Namun, Garuda datang dengan semangat pantang menyerah, energi tak terbatas, serta doa jutaan supporter di tanah air untuk menutup ronde ini dengan hasil terbaik. Apakah kejutan besar akan lahir dari kaki-kaki Garuda? Apakah Indonesia bisa mencuri poin penting di laga terakhirnya dan terus menjaga asa menuju Piala Dunia 2026? Semua jawabannya hanya ada di lapangan. Pemirsa, inilah jadwal panas kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Pertama, Qatar vs Uni Emirat Arab di Stadion Jassim bin Hamad. Kick off pukul 0.15 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan big match penuh gengsi, Arab Saudi kontra Irak dari Stadion King Abdullah, mulai pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, berikut update ranking FIFA Zona Asia jelang Indonesia vs Arab Saudi. Nomor 1 Asia ditempati Jepang, peringkat 17 dunia dengan 1.647 poin. Nomor 2 Asia ada Iran, posisi 20 dunia dengan 1.624 poin. Nomor 3 Asia Korea Selatan, peringkat 23 dunia dengan 1.583 poin. Nomor 4 Asia Australia, urutan 24 dunia dengan 1.578 poin. Dan nomor 5 Asia ditempati Qatar, ranking 54 dunia dengan 1.454 poin. Nomor 6 Asia ada Uzbekistan, ranking 55 dunia dengan 1.449 poin. Nomor 7 Asia Arab Saudi, lawan Indonesia nanti malam, berada di posisi 58 dunia dengan 1.419 poin. Nomor 8 Asia ditempati Irak, peringkat 59 dunia dengan 1.417 poin. Nomor 9 Asia ada Yordania, urutan 62 dunia dengan 1.389 poin. Dan melengkapi 10 besar Asia, Uni Emirat Arab, ranking 64 dunia dengan 1.383 poin. Inilah deretan 10 kekuatan Asia yang jadi peta persaingan menuju puncak sepak bola dunia. Nomor 11 Asia ada Oman, ranking 78 dunia dengan 1.314 poin. Nomor 12 Asia Bahrain, peringkat 88 dunia dengan 1.268 poin. Nomor 13 Asia Suriah, posisi 91 dunia dengan 1.256 poin. Nomor 14 Asia ditempati China, ranking 93 dunia dengan 1.250 poin. Dan di nomor 15 Asia ada Palestina, peringkat 98 dunia dengan 1.236 poin. Nomor 16 Asia ada Thailand, peringkat 103 dunia dengan 1.222 poin. Nomor 17 Asia Kirgistan, posisi 104 dunia dengan 1.208 poin. Nomor 18 Asia ditempati Tajikistan, ranking 106 dunia dengan 1.202 poin. Nomor 19 Asia ada Lebanon, peringkat 113 dunia dengan 1.176 poin. Dan menutup 20 besar Asia, Vietnam di posisi 115 dunia dengan 1.169 poin. Nomor 21 Asia ditempati Indonesia, berada di peringkat 117 dunia dengan 1.157 poin. Nomor 22 Asia ada Korea Utara, posisi 119 dunia dengan 1.151 poin. Nomor 23 Asia dihuni Malaysia, ranking 123 dunia dengan 1.142 poin. Nomor 24 Asia ditempati India, berada di posisi 133 dunia dengan 1.113 poin. Dan melengkapi 25 besar Asia, ada Kuwait, di peringkat 136 dunia dengan 1.098 poin. Dengan capaian ini, Timnas Indonesia terus menunjukkan progres luar biasa di kancah internasional. Dukungan penuh dari supporter Garuda akan jadi energi tambahan saat menghadapi Arab Saudi. Mari kita doakan dan dukung Timnas Indonesia agar bisa mencetak sejarah baru dan terus mengangkat nama bangsa di pentas dunia. Nomor 26 Asia ditempati Turkmenistan, berada di peringkat 140 dunia dengan 1.092 poin. Nomor 27 Asia ada Filipina, posisi 144 dunia dengan 1.066 poin. Nomor 28 Asia dihuni Hong Kong, ranking 150 dunia dengan 1.042 poin. Nomor 29 Asia ditempati Yaman, berada di peringkat 155 dunia dengan 1.021 poin. Dan menutup 30 besar Asia, ada Singapura,
di posisi 159 dunia dengan 1013 poin. Nomor 31 Asia ditempati Myanmar, berada di peringkat 160 dunia dengan 1004 poin. Nomor 32 Asia ada Afghanistan, posisi 161 dunia dengan 1001 poin. Nomor 33 Asia dihuni Maldives, ranking 171 dunia dengan 965 poin. Nomor 34 Asia ditempati China Taipei, berada di peringkat 172 dunia dengan 964 poin. Dan menutup posisi 35 besar Asia, ada Nepal, di ranking 176 dunia dengan 923 poin. Nomor 36 Asia ditempati Kamboja, berada di peringkat 180 dunia dengan 910 poin. Nomor 37 Asia ada Brunei, posisi 183 dunia dengan 900 poin. Nomor 38 Asia dihuni Bangladesh, ranking 184 dunia dengan 899 poin. Nomor 39 Asia kembali ada Brunei. Terjadi duplikasi data di grafik, tercatat di peringkat 185 dunia dengan 893 poin. Dan menutup 40 besar Asia, ada Bhutan, berada di ranking 186 dunia dengan 888 poin. Nomor 41 Asia ditempati Mongolia, berada di peringkat 188 dunia dengan 879 poin. Nomor 42 Asia ada Macau, posisi 192 dunia dengan 865 poin. Nomor 43 Asia dihuni Timor Leste, ranking 195 dunia dengan 855 poin. Nomor 44 Asia ditempati Sri Lanka, berada di peringkat 196 dunia dengan 855 poin. Dan menutup posisi 45 besar Asia, ada Pakistan, di ranking 201 dunia dengan 829 poin. Dengan demikian, lengkap sudah update ranking FIFA kawasan Asia dari posisi 1 hingga 45. Dari papan atas hingga papan bawah, terlihat jelas perbedaan kualitas, tetapi juga peluang bagi tim-tim Asia untuk terus berkembang. Indonesia saat ini di peringkat 21 Asia dan 117 dunia sudah jauh lebih baik dibanding mayoritas negara Asia Tenggara lainnya. Progres ini adalah bukti nyata kerja keras pemain, pelatih, dan tentu dukungan penuh supporter. Garuda Muda masih punya jalan panjang, tapi dengan semangat juang tanpa henti dan dukungan kita semua, Timnas Indonesia pasti bisa menembus peringkat lebih tinggi dan bersaing dengan raksasa Asia lainnya.